Halo teman haters, mari kita bahas novel yang menyadarkan remaja yang bucin. Terlalu bucin is not good. Ini dia, ya, judulnya adalah The Love Trap, ya, karya dari Mbak Wulandari Imaniar. Nah, buku ini, The Love Trap ini terbit di KM atau Kastil Mimpi. Jadi kita lihat di sini covernya itu didominasi dengan warna yang sangat cerah menurutku dan juga segar, ya kan? Dominasi oleh merah dan juga putih. Dan ini sangat menarik ya menurutku untuk yang remaja gitu ya. Jadi sangat menarik sekali tampilannya. Dan di sini kita lihat ada dua ilustrasi dari karakter utama novel kita. Dan kemudian ini font daripada judulnya The Love Trap ini menggambarkan bahwasanya cerita ada thrillernya sedikit ya. Dan nampak juga dari posisi dari ilustrasi karakternya ya, kita bisa tebak ini isinya seperti apa. Dan untuk layout menurut aku sangat rapi, juga simple dan enak sekali dibaca ya, seperti ini, enak sekali dibaca. Ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana dan hurufnya juga nyaman sekali dibaca. Mungkin di kualitas bahan covernya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tapi yang paling aku selalu salutkan kepada penerbit Kastil Mimpi ini adalah editingnya yang sangat rapi sekali. Jadi poeminya sangat diperhatikan, editing dari kalimat-kalimatnya itu juga sangat diperhatikan. Semua tanda baca beres semua dan juga yang paling penting di sini tipunya selalu bersih. Nah, di sini memang aku menemukan beberapa tipu, tapi menurutku ini unsur kesengajaan karena dia ada di dalam chat atau di dalam tulisan karakter yang ada di dalam novel ini. Jadi supaya nampak natural gitu kan, ada beberapa tipu dan chat juga ada beberapa disingkat karena memang seperti itulah naturalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Kastil Mimpi ini sendiri adalah penerbit indie. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencari penerbitan, silakan kepoin aja KM atau Kastil Mimpi di media sosial mereka. Semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu atau ingin kenal lebih jauh tentang Mbak Wulan Imaniar atau Mbak Wulandari Imaniar, penulisnya langsung aja kepoin juga media sosialnya yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Nah, untuk selanjutnya segera kita breakdown unsur-unsur lain di dalam novel ini supaya kita bisa cari apa yang kita bisa pelajari. Langsung aja. Sebelum membongkar semua unsur-unsur yang ada di dalam novel ini, aku ingin menceritakan sedikit tentang isi cerita dari The Love Trap ini. Jadi ini cerita tentang si Alena, seorang remaja SMA gitu ya, dengan segala keseruan hidupnya di masa SMA. Jadi dia punya sahabat yang sangat baik bernama Feli, tetapi dia juga punya rival yang sangat-sangat dibencinya bernama Bianca. Jadi Bianca ini asal muasalnya itu dari sebuah konflik di masa lalu, jadi dia menjadi musuh bebuyutan keluarganya. Jadi ini udah masuk ke ranah keluarga juga ya, teman-teman. Sudah dipengaruhi sejak kecil bahwa dia harus mengalahkan yang namanya Bianca ini, baik di dalam segi prestasi dalam belajar atau prestasi-prestasi lainnya di luar belajar gitu ya, dan juga kalau bisa dalam percintaan harus lebih menang. Nah, kebetulan di dunia belajar dan juga di dunia hal-hal seperti keterampilan, si Alena ini selalu kurang dari Bianca. Tapi ada satu kesempatan, yaitu di dunia percintaan. Walaupun sebenarnya si Alena ini pada saat awal-awal cerita ini dia adalah seorang jomblo gitu ya, tapi kemudian tak lama dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan, gitarnya sangat keren sekali, udah gitu suaranya sangat merdu sekali yang membuat dia jatuh hati, bernama Arzuki. Tanpa dia ketahui bahwa latar belakang Arzuki ini sangat-sangat gelap sekali. Sangat menarik ya, teman-teman. Nah, untuk ide cerita sebenarnya menurut aku cukup berat sebenarnya, karena ini mengangkat isu yang merupakan permasalahan yang mungkin terjadi di belahan dunia manapun yang sekarang masih menjadi masalah gitu ya. Aku nggak mau bilang isu apa itu karena tampaknya di dalam buku ini hal tersebut menjadi titik misteri gitu ya, menjadi sebuah hal yang memang sebuah trigger kita untuk ingin terus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi pasti ide ini sangat penting menurut aku untuk disampaikan kepada terutama para remaja gitu luaran sana yang memang menjadi sasaran empuk ya, sasaran yang sangat-sangat empuk terhadap tindak kejahatan ini. Meskipun sebenarnya ini isu yang cukup berat, tetapi ini kemudian dibalut dengan sangat ringan sekali karena ini memang bacaan targetnya untuk pembaca, jadi tidak seberat yang kita pikirkan. Jadi konfliknya itu
tentang isu tersebut, tapi kemudian lebih banyak sebenarnya menceritakan tentang keluarga dan gitu, tentang percintaan dan juga persahabatan ya khas-khas masalah-masalah remaja pada umumnya. Nah, kalau untuk plot, sebenarnya plotnya cukup rapi ya, menurut aku cukup menarik juga karena dia ini ada dua alur gitu ya, ada dua alur yang diceritakan itu secara bergantian. Kita dari tokoh utama kita Alena dan di masa sekarang ini, dan seseorang bernama Wirya tapi di masa yang settingnya tidak sama dengan point of view-nya si Alena gitu ya. Aku merasa di sini konflik mayor dan konflik minornya itu terasanya menurut aku sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat. Nah, kita harus fokus kemana nih ya? Memang konflik minornya ini sedikit banyaknya untuk menampilkan atau membangun pemahaman kita terhadap karakter utama kita bernama Alena, dan itu berhasil untuk membuat kita kenal lebih jauh tentang si Alena ini tadi. Cukup menyita perhatian ya konflik minornya ini. Konflik minornya ini cukup banyak juga, yaitu konfliknya dengan si Bianca, konfliknya dengan sahabat sendiri, dan juga konfliknya dengan ibunya atau mamanya. Konflik utamanya ini sangat selesai di ending, tapi kemudian memang konflik-konflik yang minornya ini kita bisa ini sendiri ya, kita bisa bayangkan sendiri bagaimana selesainya, karena dia lebih kayak open ending untuk yang minor konfliknya. Menurut aku sih seperti itu ya. Karakter building dalam karakter utamanya ini, karakter buildingnya itu menurut aku sangat-sangat pas gitu ya, dan juga real karena dia ini sangat-sangat terlihat wajar sekali. Jadi maksudnya penulis nggak bikin dia terlalu sempurna ya. Kadang penulis-penulis ini membuat karakter utamanya itu terlalu sempurna, cantik dan lain sebagainya. Tapi kalau si Alena ini punya banyak sekali kekurangan, dan kekurangannya itu sebenarnya akan membawa dia terhadap konflik-konflik yang dihadapinya gitu ya. Kali ini bisa kita tiru nanti di dalam proses kepenulisan kita ya teman-teman. Dalam mengembangkan karakter, kita juga harus memberikan kelemahan-kelemahan atau weakness ya gitu yang terjadi pada karakter kita. Kalau misalnya karakter kita nggak punya kelemahan, itu nanti susah untuk kita membuat pembaca itu merasa ikut dalam ceritanya gitu. Nah, kalau untuk gaya penceritaan, gaya penceritaan ini menurutku cukup mengalir sekali. Di sini banyak sekali menggunakan majas personifikasi. Aku kasih contohnya ya. Ada 194. Jadi teman-teman kalau dalam menulis jangan ragu untuk menggunakan majas-majas ya. Nanti bisa dipelajari majas-majas itu apa-apa saja. Kalau perlu kita bahas mengenai majas, tapi aku tidak terlalu mengerti kalau misalnya tentang teori-teori bahasa Indonesia ya. Tapi kita bisa coba untuk diskusikan kalau teman-teman mau mendiskusikan tentang majas itu apa-apa saja. Ini salah satu contoh majas personifikasi yang dipakai oleh penulisnya, dan banyak sini sebenarnya contoh-contoh lainnya. Tak banyak yang bisa terlihat kecuali tarian asap yang mengelilingi mereka. Jadi tarian asap itu kan majas personifikasi, ada seolah-olah benda-benda mati itu melakukan seperti halnya manusia. Jadi asap di sini seperti menari gitu ya. Itu salah satu majas personifikasi contohnya. Jadi pokoknya di sini banyak sekali penulis itu menggunakan majas-majas personifikasi seperti itu ya. Nah, teman-teman, dalam eksekusi cerita kita hati-hati juga dalam memilih diksi ya. Inilah gunanya teman-teman itu sebelum nulis harus tahu target pembaca kita siapa, udah gitu genre tulisan kita seperti apa. Jadi misalnya kalau target pembaca kita remaja, maka kita pilih diksi-diksi yang memang akrab di telinga pembaca yang remaja. Kemudian kalau misalnya kita membuat cerita misalnya horor, sudah pasti kita harus menghindari kata-kata yang biasanya lucu-lucu yang ada di dalam komedi yang mengurangi rasa horornya itu sendiri. Jadi makanya itu penting untuk mengetahui dari sejak awal teman-teman itu target pembacanya siapa dan genre novelnya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, untuk tata bahasa seperti aku katakan tadi, typo sangat bersih, kemudian puebinya cukup rapi, ada masalah ya. Dan kita masuk sekarang ke kutipan favorit. Kutipan favoritnya ada di pembatas bukunya ya. Jangan hidup di bayang-bayang orang lain. Jangan jadikan dia barometer hidupmu. Kayak orang gak punya prinsip hidup aja. Tentukan cita-citamu sendiri. Pasang targetmu. Dia bukan targetmu, biar dia dengan target hidupnya. Kamu punya target hidupmu sendiri. Jadi memang terkadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya, itu tidak akan pernah selesai ceritanya. Tapi kalau kita membandingkan diri kita sekarang terhadap diri kita yang hari sebelumnya, itu mungkin bisa membuat pergerakan yang lebih baik lagi di dalam diri kita ya teman-teman. Novel ini sangat cocok sekali untuk para remaja. Jadi kalau misalnya mau pesan buku ini langsung aja ke Kastil Mimpi ya, ke media sosialnya, atau langsung juga ke penulisnya juga bisa. Yang alamat media sosialnya semua sudah aku letakkan di description box. Nah, bagi teman-teman yang ingin juga novelnya sama-sama kita bedah di sini, kita cari apa yang kita bisa pelajari, langsung aja ke ramadayantisaragi@gmail.com. Nanti kita bisa ngobrol di sana ya teman-teman.
teman-teman. Oke, kalau suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.